Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Monica Sinta Omega dari SMPK Kolese Santo Yusuf II Malang. Saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan kedua pada hari Kamis 6 Juli 2023. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Malang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. 8C, apa kabar? Baik ya, luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Gilirannya siapa hari ini yang berdoa? Oke, Winnie, silakan sini Win. Kita berdoa bersama ya. Siapkan sikap yang baik karena kita akan berbicara dengan Tuhan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, selamat siang. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini dalam keadaan yang sehat. Hari ini kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kami dapatkan dapat kami serap dengan baik. Berdiri. Kepada sang merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bisa. Selamat pagi. Oke, selamat pagi 8C. Terima kasih ya Savio dan Winnie. Hadir semua hari ini? Coba ya Bu Sinta absen dulu ya. Oke, mantap semuanya hadir. Dilen, kemarin tidak masuk, sakit apa Dilen? Sakit pusing gimana gitu, Bu? Oh, sakit pusing gimana gitu. Sekarang udah sehat ya berarti? Oke, puji Tuhan udah sehat ya Dilen sehingga bisa bergabung dengan kita semua untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah. Mana senyumnya? Oke, coba senyum sama teman sebelahnya. Oke, kita tebarkan aura positif ya supaya tetap semangat sampai jam terakhir nanti. Oke, Bu Sinta mau cek dong kelas 8C ini jargonnya semangat nggak nih? Oke, coba ya Bu Sinta cek nih 8C. Oke. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah. Suara Bu Sinta terdengar ya? Sampai belakang kan? Ini dengar ya? Baiklah. Hari ini kita akan belajar materi baru. Nah, di sini udah kelihatan nih teks persuasi. Nanti kita akan perdalam. Karena ini pertemuan pertama kita untuk membahas teks ini, ya, kita akan gali lebih dalam. Emangnya teks persuasi itu seperti apa sih? Ya. Di sini siapa yang rajin menabung? Ada yang menabung di sini? Oke, nabungnya lewat celengan atau ke bank? Siapa yang ke bank? Oke, siapa yang pakai celengan? Oke, bagus. Bagus nih, menabung itu luar biasa ya efeknya nanti. Nah, sejak dini kamu harus pintar-pintar menabung. Nah, di sini Bu Sinta mau ngomongnya tentang bukan menabung tentang uang ya. Kita bahas tentang menabung tentang ilmu. Nah, menabung ilmu itu sama seperti kita ketika mau menanam benih. Misalnya nih kita mau menanam benih pohon ya, menanam pohon jeruk, benihnya buah jeruk. Kira-kira harapan kita apa dari benih itu nanti? Buahnya. Oke, selain buahnya supaya kita dapat jeruk yang manis-manis sesuai keinginan kita, apa saja yang harus kita lakukan? Apa Rio? Merawatnya, selain merawatnya bagaimana caranya? Dengan apa Dilan? Disiram tiap hari. Oke, mantap. Disiram tiap hari. Apalagi? Ada lagi nggak selain dirawat? Apa Ken? Diapakan? Oke, diberi pupuk juga supaya tumbuhnya luar biasa lagi, lebih maksimal. Sudah? Ada lagi? Nah, hal-hal itu tadi yang kalian lakukan itu sudah benar adanya supaya benihnya ini bisa bertumbuh dengan maksimal, dan itu kita harus lakukan secara rutin, tidak hanya di akhir minggu atau di akhir bulan, tapi kita rutin setiap hari harus siram-siram, harus kasih pupuk, nah supaya dia tumbuhnya juga maksimal. Sama seperti ketika kita mau menabung ilmu. Kalau menabung ilmu itu sama saja seperti belajar. Kalian kalau belajar itu tiap hari kita harus rajin belajar ya, karena kalian kan pelajar toh. Pelajar itu tugasnya adalah belajar. Tiap hari kita rutin belajar. Bukan hari ini kita kan belajar teks persuasi nih.
tujuan pembelajaran hari ini ada 2 poin yang akan Bu Sinta sampaikan di dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan belajar membedakan kalimat saran itu yang bagaimana, terus kalimat ajakan, kalimat arahan, dan pertimbangan positif itu yang seperti apa. Oke? Ketika kamu sudah bisa membedakan 4 jenis kalimat itu, kalian bisa di nomor 2 menyimpulkan ternyata ciri umum teks persuasi itu seperti apa sih. Nah, kalian akan tahu, kalian akan menjawabnya itu semua hari ini. Dan sikap yang akan Bu Sinta nilai hari ini adalah ada 3 sikapnya ya. Sikap aktif. Aktif seperti biasanya tiap hari kalau ada yang angkat tangan, Bu Sinta akan tulis poin aktifnya. Lalu yang kedua, santun. Santun itu dilihatnya dari apa? Dari apa, Kyo? Tutur kata. Oke, tutur kata, benar sekali, dari tutur kata. Ketika kamu aktif angkat tangan tadi menyampaikan pakai kalimat yang baik. Dan yang ketiga, nilai yang sikap yang akan kita nilai adalah kerjasama. Karena nanti kalian akan berkelompok. Oke, untuk motivasi nih, Bu Sinta mau cek semangat kalian. Semangatnya Bu Sinta akan ajak kamu untuk menyanyi. Oke. Bentar. Sudah ya? Siap menyanyi? Nyanyi yang kenceng ya. Kita nyanyi bersama-sama. Oke. Nah. Ketiga argumen, ada bukti-bukti pendukung untuk tesis. Yang keempat, ada rekomendasi, ajak saran dan pikiran positif. Sampai kita melupakannya, kalau lupa diberi nilai 3, mantap. Apa sih teks persuasi itu apa sih? Oke. Nah, sebelum kita menjawab pengertiannya, Bu Sinta mau ajak kalian untuk pretest dulu ya. Kita coba cek pretest ya. Kita coba cek pemahamanmu kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar dari pretest itu nanti akan menggiring kalian untuk mencari tahu pengertiannya teks persuasi itu apa. Boleh disiapkan gawainya. Kita akan pakai kuisis ya. Iya. Baiklah, kita mulai ya. Silakan dicoba menjawab sesuai pengetahuanmu masing-masing. Oke, sekarang yang di atas ada Ken. Nah, Gwyneth tersusul nih. Nah, oke, kita bahas ya. Di sini kan lagi bahas kalimatnya adalah tentang pemilu ya. Pemilunya pemilihan presiden. Terus pertanyaannya apa tadi? Tujuannya dari teks ini apa sih? Terus jawabannya adalah yang ini, mendorong pembaca untuk menggunakan hak pilihnya. Benar ya? Berarti kita diminta di dalam teks ini kita nggak boleh golput. Kita tidak hadir dalam TPU untuk coblosan atau kita datang tapi kita mencentangnya asal-asalan sehingga kita tidak memilih orang yang diharapkan. Nah, itu sebaiknya dihindari, terus kita diminta untuk menggunakan hak pilih kita dengan baik. Oke, itu ya tujuannya dari teks yang ini. Selanjutnya, baiklah. Oke, sudah selesai, mantap. Silakan disimpan kembali. Gawainya kita akan gunakan nanti setelah ini. Oke, dari situ tadi ya, dari 5 soal tadi, secara tidak langsung kalian tadi udah mengenal ya contoh-contohnya teks persuasi, meskipun bentuknya dalam paragraf saja. Sudah kelihatan kan dari tipe-tipenya itu? Oke, terus di situ tadi juga ditanyai tentang kalimat ini yang mana, kalimat itu yang mana, benar? Oke, nah dari situ menurut kalian, kalau kita simpulkan bersama-sama ya, teks persuasi itu apa sih? Nah, di sini Bu Sinta punya 3 gambar pendukung nih. Bisa kamu coba bayangkan, ini gambarnya maksudnya apa sih? Terus emang hubungannya apa sih sama teks persuasi? Oke, kita coba gambar yang mana dulu? Oke, gambar yang jari. Menurutmu apa hubungannya gambar jari ini dengan persuasi? Siapa mau jawab? Oke, Rio. Bentar Rio.
Oke, sifatnya mengajak. Terus hubungannya dengan tanda begini apa nih? Oke, menyuruh ke sini. Ini kita diajak nih ya. Kita diajak nih. Nah, ada tanda panah ini. Kita disuruh. Menyuruh nih. Oke. Dari gambar ini sudah terjawab. Lalu yang ini deh. Ini kayaknya ada 2 orang ya. 2 orang lagi ngobrol. Kalau yang ini maksud gambarnya apa hubungannya dengan teks persuasi? Dylan, apa Dylan? Lebih keras? Bertukar pendapat dan mendiskusikan sesuatu. Oke, ini bertukar pendapat ya. Lagi diskusi nih, mantap. Bener nih kata Dylan. Diskusi bisa, tukar pendapat juga bisa. Teks persuasi adalah teks yang memaparkan saran, nanti kita akan belajar kalimat saran. Terus memaparkan ajakan, kita akan belajar kalimat ajakan juga. Pertimbangan dan solusi terhadap suatu permasalahan. Dan pastinya persuasi itu tadi mengajak. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Paham ya? Baiklah, kita akan lanjut sekarang. Kita akan mengenal kalimat. Ada kalimat apa ajanya? Nah, di sini nih. Ada 4 kalimat yang akan kalian pelajari di dalam teks persuasi. Sebelumnya kita cek. Di sini ada gambar apa saja? Ada 3 nih, apa aja? 1? Ya, ini ada gambar sekolah. Terus ada gambarnya siswa, sama ada gambarnya. Oke, ini ada tumpukan sampah nih. Nah, dari tumpukan sampah. Dari gambar ini, coba kita antarkan ke dalam jenis-jenis kalimat ini. Yang pertama, kita akan belajar yang namanya kalimat pendukung. Kalimat pendukung itu adalah data untuk memperkuat sebuah wacana. Contohnya seperti tadi kan ada 2 orang ngobrol, terus di belakangnya ada papan data. Nah, itu data yang dipakai. Kira-kira data untuk memperkuat gambar ini tentang apa sih? Siapa mau jawab? Boleh angkat tangan. Apa Dylan? Tumpukan sampah. Selain tumpukan sampah, di pendukung, data pendukung, bisa dijabarkan lebih panjang? Tumpukan sampah? Apa? Selain tumpukan sampah, data pendukung, adanya tumpukan sampah? Kyo? Adanya tumpukan sampah di lapangan. Oke, kita anggap ini lapangan ya, lapangan sekolah. Baik. Datanya adalah adanya tumpukan sampah di lapangan. Oke, datanya itu ya, ada tumpukan sampah di lapangan sekolah. Yang kedua, adanya kalimat saran. Kalimat saran itu berarti tadi kan kita ada masalah nih ya. Bolehkah ada tumpukan sampah berserakan di sekolah? Nah, itu kan jadi pemandangan tidak elok, terus juga menyebabkan banyak penyakit. Nah, di sini pendapat untuk mengatasi masalah itu apa? Kita harus menggunakan kalimat saran. Contohnya apa nih kira-kira kalimat saran untuk mengatasi masalah itu tadi? Rio? Ngomong sampah pada tempat. Oke, sarannya bisa 1, buang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Contoh lainnya? Gwyneth? Oke, yang kedua kita juga bisa memberi saran memilah sampah. Biasanya sampah dipilah jadi berapa? 2, apa saja? Oke, organik dan anorganik. Bisa kita kasih saran 2 ini, buang sampah pada tempatnya, buangnya sesuai pilihannya. Kalau sudah bisa dimengerti, kita akan kelompokan ya. Kita akan coba kelompokan. Bu Sinta sudah bagi kelompoknya. Silakan nanti berkelompok. Nih ya, ada 3 kelompok. Kelompok 1, Levina, Angel, Marcelin, dan Savio. Boleh angkat tangan? Oke, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, Renata, Ken, Kanti, dan Winnie. Boleh angkat tangan? Oke, kelompok 2 dari belakang ya. Kelompok 3, Rio, Kio, Gwyneth, dan Dylan.
Oke, kelompok 3 ada di sini. Silahkan mejanya diatur supaya bisa berkelompok bersama. Amplop. Ada 3 amplop. Nah, ini amplopnya isinya masalah, guys. Ada sebuah masalah di sini, tapi bukan masalah keuangan, tenang saja. Ini adalah masalah teks persuasi. Tadi kan kita udah belajar 4 jenis kalimat tuh. Nah, ini ada paragraf. Berarti di dalam paragraf ini silakan kamu pecahkan permasalahannya bersama kelompok. Oke. Mana yang masuk kalimat? 1 kalimat apa tadi? Pendukung. Oke, mana yang masuk kalimat pendukung? 2. Mana yang masuk kalimat saran? 3. Mana yang masuk kalimat tanggapan? Dan terakhir? Mana yang masuk ke kalimat ajakan. Oke. Dan nanti amplop ini yang akan berjalan bergantian. Jadi tiap kelompok akan menyelesaikan 3 masalah. Masalahnya ada 3, nanti gantian. Di sini dulu berapa menit, nanti ditukar, segitu seterusnya. Paham sama alurnya? Oke, Bu Sinta bagi dulu amplopnya, habis ini akan putar itu alurnya. Oke, sekarang kita putar ya amplopnya. Silakan diputar begini. Set. Oke. Amplopnya yang ini ke sini. Oke, masalah kedua silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Oke. Sudah selesai ya? Amplopnya Bu Sinta minta lagi. Baiklah, karena 3 masalah sudah selesai, silakan diamati lagi bersama kelompoknya masing-masing. Karena habis ini kamu mau presentasi ke depan. Ya, silakan diamati, silakan bagi jatah siapa yang baca kalimat ini, itu, dan yang satunya. Oke. Terus yang terakhir juga ya di bagian ciri umum. Ciri umumnya juga diisi ya. Nah, nanti kita akan simpulkan itu di akhir. Bu Sinta kasih waktu 2 menit untuk diskusi, habis ini maju. Silakan nanti ketika mau presentasi dibuka dengan salam dari kelompok berapa. Oke, sudah selesai ya. Kita akan bahas hasil pekerjaan kalian bersama-sama. Kita akan mulai dari masalah yang pertama. Masalah pertama tadi apa? Masalah keberagaman budaya. Oke, karena tadi kan masalahnya ada 3. Ini pas nih, nanti satu kelompok satu-satu. Siapa yang mau bahas yang keberagaman budaya? Oke, kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan maju. Selamat pagi Bu Sinta dan teman-teman. Selamat pagi. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan jawaban dari masalah 1. Yang pertama itu kalimat pendukungnya ada di kalimat kedua, data tentang tahun 2007 yang diklaim oleh negara lain. Lalu saran ada di kalimat ketiga. Tanggapan Kalimat saran pada masalah keberagaman budaya ada pada kalimat kedua, yaitu kalimat yang klaim atas lagu daerah tersebut terjadi pada tahun 2007 silam. Kemudian kalimat saran yaitu ada lagi di kalimat ketiga, yaitu oleh karena itu sudah saatnya bangsa Indonesia khususnya generasi muda untuk mulai menjaga kekayaan Indonesia. Oke. Selanjutnya kalimat tanggapan berada di kalimat keempat, yaitu kebudayaan merupakan ciri khas bangsa yang menjadi kebanggaan tersendiri. Yang terakhir yaitu ajakan. Ajakannya ada di kalimat 5 yang berbunyi, marilah kita bersama-sama menjaga budaya Indonesia agar tidak terpuruk di negara sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Beri tepuk tangan. Oke, belum. Di sini dulu ya, bentar. Oke, dari jawabannya kelompok 2 ya, kelompok 2. Kita lihat dari 5 kalimat semuanya masuk di kalimatnya yang sudah ditentukan. Apakah jawabannya sama? Sama? Ada yang beda? Tidak ada? Oke, mantap. Luar biasa semua udah bisa ya. Oke, silakan duduk kelompok 2. Terima kasih untuk jawabannya. Ini ya, berarti semua kalimat masuk. Kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima semuanya masuk. Oke. Dan semuanya ada. Hari ini kita belajar apa saja dari awal? Satu, belajar tentang apa, Kyo? Oke, kita belajar tentang pengertian teks persuasi. Benar sekali. Selain pengertian, apa lagi? Dylan. Oke, contoh-contoh kalimat yang ada di persuasi. Benar sekali. Contoh kalimat. Tadi ada 4 ya. Apa lagi? Kita belajar apa lagi, Lab? Pina? Ciri umum. Ciri umumnya persuasi, benar sekali. Ini semua yang sudah kita pelajari hari ini. Oke? Sudah bisa menyimpulkan semuanya, luar biasa. Sekarang kita ini ya, yakin ya sudah paham semuanya? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, tepuk tangan buat kalian semua karena sudah paham. Kalau gitu silakan sekarang hadapnya ke depan lagi sesuai tempat duduknya tadi. Sudah ya. Bu Sinta ajak kamu untuk tes sumatif ya, untuk kemampuan. Tadi kan sudah paham tuh pengertiannya, ciri umumnya, jenis-jenis kalimatnya. Bu Sinta mau cek pemahamanmu melalui Kahoot ya, boleh disiapkan gawainya untuk mengakses Kahoot. Soalnya ada di depan seperti biasa, jadi pilihan gandanya hanya di HP. Kalau nggak kelihatan boleh berdiri maju, silahkan. Oke, jawabannya yang benar. Oke, mantap sekali. Semuanya udah benar ya. Semua udah jawab yang A. Ini ajakannya ya. Kelihatannya dari kata apa? Mari. Iya, ada ajakan kata mari. Kita lihat siapa yang di atas. Oh, ada Dylan. Yuk, lainnya dibalap ya, Dylannya. Baiklah, kita lihat podiumnya. Siapa yang ketiga? Ada Ken, tepuk buat Ken. Ada Savio, tepuk buat Savio. Dan yang pertama adalah Dedeng Renata. Oke, mantap. Terima kasih. Kita cek ya, apakah semuanya sudah tuntas hari ini. Oke, mantap. Semuanya sudah tuntas ya. Jadi tidak ada yang perlu mengulang tesnya, luar biasa. Terima kasih ya. Terbukti pemahaman kalian sudah bagus nih berarti. Baiklah, terakhir ya. Silakan refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana alurnya dari awal, inti sampai akhir. Silakan disampaikan, dijabarkan refleksi kalian di dalam Google Form yang sudah ada di depan. Oke, sambil mengisi ya, silakan dilanjutkan. Yang sudah selesai boleh mau menyampaikan ke depan satu orang saja. Oke, Renata, silakan Ren. Ini yang secara lisan ya, secara tulis sudah ada di GF, nanti Bu Sinta akan baca satu-satu. Silakan Ren. Untuk hari ini pembelajarannya sangat menyenangkan, apalagi dalam metode pembelajaran menggunakan Kahoot, kuisis, dan diskusi. Kemudian yang paling menantang dari materi yang diajarkan itu
kita tuh menyelesaikan tugas-tugas dengan diskusi. Kita diberikan masalah, kemudian kita selesaikan bersama-sama secara diskusi, kemudian kita presentasikan. Menurut saya itu adalah hal yang paling menantang dalam pembelajaran kali ini. Kesan positif dan kritik yang membangun, menurut saya kesan hari ini sangat menyenangkan dari metode pembelajaran, materi yang diajarkan, dan diskusi dengan teman sekelas, tugas yang diberikan, dan presentasinya. Kemudian pesan yang akan saya sampaikan hari ini, terima kasih untuk Bu Sinta dan teman-teman untuk dengan mendengarkan presentasi secara bergantian yang berkelompok tadi. Terima kasih. Kemudian menyenangkan. Oke, terima kasih Renata. Tepuk tangan buat Renata sudah maju di depan. Baiklah. Refleksinya yang belum dikirim silakan dikirim. Untuk pertemuan berikutnya, Bu Sinta punya tugas nih. Di sini siapa yang suka grup-grup Korea nih? Ada? Grup apa? Winet, kamu suka grup apa tuh? NCT. Oh, NCT. Ada lagi selain itu siapa yang punya kegemaran sesuatu, hobi apapun deh? Ada? Ini aku kayak pernah lihat nih Kyo atau Rio yang mainan ini apa tuh? Oh, fingerboard. Mainan apa tuh? Fingerboard. Fingerboard itu. Oke, nah kesukaan-kesukaan kalian itu silahkan boleh itu dijadikan teks persuasi. Kalian tidak perlu membuat teks persuasi, silakan membawa teks. Teksnya isinya ajakan tentang tema yang kamu sukai. Misalnya nih Gwyneth suka NCT, silakan cari teks yang isinya mengajak orang lain untuk suka NCT juga boleh. Oke? Apapun itu bebas. Tugasnya itu ya. Untuk pertemuan berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Tidak, baiklah. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Tadi dibuka dengan oleh Winnie, sekarang Winnie lagi. Silakan ditutup, Win. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami dalam kegiatan hari ini. Semoga ilmu yang kami dapatkan pada hari ini dapat digunakan bagi masa depan kami. Sekarang kami akan mengakhiri kegiatan hari ini. Semoga kami dapat sampai ke tempat kami dengan selamat. Berdiri. Selamat pagi, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali.